Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin mengenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Muhammad Ivan K. Febreko Samputra, dengan NIM 23081691 dan rekan saya. Saya Zikri Fauzana Agustian dengan NIM 2308494. Baik, kami dari sesi 0345. Materi kami yang berjudul Gugus Depan dan Satuan Karya sebagai wadah pembinaan bagi orang dewasa dan peserta didik. Materi pertama, Gugus Depan dan Satwa Karya Wadah Pembinaan Pramuka. Gugus Depan atau GUDEP dan Satuan Karya Pramuka atau SAKA sebagai tempat pembinaan dalam gerakan pramuka. Gugus Depan menjadi tempat utama pendidikan kepramukaan, sedangkan SAKA menjadi wadah pengembangan keterampilan khusus. Keduanya sangat berperan dalam membentuk karakter, keterampilan, dan jiwa kepemimpinan peserta didik. materi selanjutnya yaitu mengapa pembinaan pramuka itu penting. Gerakan pramuka bukan hanya kegiatan berkemah atau kegiatan di luar ruangan saja, tetapi merupakan sistem pendidikan nonformal yang bertujuan membentuk pribadi yang lebih baik. Poin yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian yang berintegritas. Pramuka mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Seseorang yang memiliki integritas akan mampu memegang amanah dan dipercaya oleh orang lain. Contohnya seperti datang tepat waktu saat latihan, bertanggung jawab atas tugas regu, dan berkata jujur saat melakukan kesalahan. Poin kedua, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan. Melalui kegiatan upacara, penghormatan bendera, dan pengalaman Dasa Dharma, anggota pramuka belajar mencintai bangsa dan negara. Contohnya seperti mengikuti upacara dan tertib dan menjaga nama baik sekolah serta bangsa. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan hidup atau life skill yang adaptif. Pramuka melatih kemampuan praktis seperti kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, kerjasama tim, dan kemandirian. Contohnya, mampu mendirikan tenda sendiri, memasak perkemahan, dan memimpin kelompok. Poin yang terakhir yaitu membangun kemandirian peserta didik di tengah perubahan zaman. Pramuka melatih seseorang agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Contohnya seperti mengatur perlengkapan sendiri saat kegiatan kemah dan menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Materi selanjutnya, Itu Gugus Depan, jantung gerakan pramuka. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan organisasi paling dasar dalam gerakan pramuka yang berada di sekolah, kampus, atau lingkungan masyarakat. GUDEP disebut sebagai jantung gerakan pramuka karena semua kegiatan utama pramuka dimulai dari sini. Fungsi gugus depan yaitu yang pertama berfungsi menghimpun anggota pramuka. Fungsi selanjutnya itu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Fungsi selanjutnya itu menjadi pusat komunikasi antara peserta didik dan pembina. Fungsi selanjutnya itu menjadi tempat pembentukan karakter dan pengembangan diri. GUDEP adalah tempat pertama anggota pramuka belajar, berkembang, dan mengabdi. selanjutnya struktur dan peran gugus depan. Struktur organisasi GUDEP atau gugus depan. Yang pertama yaitu Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus. Mabigus adalah pihak yang memberi dukungan, arahan, dan bantuan kepada gugus depan. Biasa terdiri dari kepala sekolah, guru senior, tokoh masyarakat. Tugas Mabigus yaitu memberi kebijakan, mendukung kegiatan, membantu fasilitas dan pendanaan. Pembina gugus depan. Pembinaan adalah orang dewasa yang membimbing
peserta didik dalam kegiatan pramuka. Tugas pembina meliputi membimbing latihan rutin, memberikan motivasi, menanamkan nilai-nilai kepramukaan menjadi teladan. Yang terakhir yaitu perlindungan atau pasukan peserta didik merupakan kelompok anggota berdasarkan usia, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendaga. Mereka adalah peserta utama dalam proses pembinaan. Peran strategis gugus depan. A. Menyelenggarakan latihan rutin. Latihan dilakukan secara teratur agar permainan berjalan terus-menerus. Yang kedua yaitu mengelola administrasi anggota seperti ada data anggota, pencapaian SKU, SKK, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, menjalankan kurikulum pramuka. Gugus depan memastikan pendidikan pramuka berjalan sesuai aturan dan tujuan gerakan pramuka. Lanjut. Selanjutnya itu Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan khusus bagi pramuka, penegak, dan pandega untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan dalam bidang tertentu. SAKA lebih fokus pada keterampilan praktis dan profesi. Tahapan dalam SAKA. Pertama ada tahap eksplorasi. Peserta mulai mengenal bidang yang diminati melalui kegiatan praktik dan pengalaman. Contohnya itu mencoba kegiatan kesehatan, kehutanan, atau keamanan. Selanjutnya tahapan spesialisasi. Peserta mulai mendalami keterampilan tertentu secara lebih serius. Contohnya itu belajar pertolongan pertama, navigasi hutan, atau lalu lintas. Selanjutnya itu pengabdian. Peserta menyerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu masyarakat. Contohnya itu menjadi relawan kesehatan atau membantu kegiatan sosial masyarakat. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis SAKA dan bidang keahlian. Yang pertama, SAKA Bayangkara berfokus pada keamanan, ketertiban masyarakat, kesadaran hukum, dan lalu lintas. Biasanya bersama dengan kepolisian. Yang kedua yaitu SAKA Wanabakti, berfokus pada kehutanan, pelestarian alam, lingkungan hidup. Contohnya seperti menanam pohon, menjaga hutan, dan kampanye lingkungan. Yang terakhir adalah SAKA Bakti Husada, yang berfokus pada kesehatan masyarakat, pertolongan pertama, dan pola hidup sehat. Biasanya bersama dengan puskesmas atau dinas kesehatan. Materi selanjutnya. Peran pembina pramuka dewasa. Orang dewasa dalam pramuka bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai mitra, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, dan sebagai teladan. Berikut juga peran pembina pramuka dewasa, yaitu perencanaan kurikulum latihan yang kreatif dan relevan. Pembina menyusun kegiatan yang menarik, kreatif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Peran selanjutnya itu pendamping dalam proses pengambilan keputusan peserta didik. Pembina membantu peserta didik belajar mengambil keputusan sendiri dengan bijak. Peran selanjutnya itu penjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Pembina memastikan semua kegiatan berjalan aman dan nyaman. Peran selanjutnya itu pendorong semangat atau motivator bagi pertumbuhan potensi adik-adik binanya. Pembina memberi semangat agar anggota terus berkembang dan percaya diri. Materi selanjutnya yaitu manfaat bergabung dalam GUDEP dan SAKA. Walaupun pada PPT yang kami tampilkan hanya judul, terdapat manfaat yang akan saya jelaskan seperti berikut. Manfaat yang pertama yaitu menambah pengalaman. Peserta mendapat banyak pengalaman nyata melalui kegiatan lapangan. Yang kedua, melatih kepemimpinan. Belajar menjadi pemimpin teguh atau panitia kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial.
belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan bakat dan minat. Peserta dapat memilih bidang yang sesuai dengan passion mereka, menumbuhkan jiwa pengabdian. Pramuka mengajarkan untuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Materi selanjutnya, Tantangan dan solusi. Tantangannya itu yang pertama, minimnya inovasi metode latihan. Latihan yang monoton membuat anggota cepat bosan. Tantangan berikutnya yaitu keterbatasan waktu anggota. Karena kesibukan sekolah, kuliah, atau kegiatan lain, anggota sulit aktif penuh. Solusinya yaitu yang pertama, digitalisasi materi pramuka. Materi dapat dibuat dalam bentuk video, PDF, atau pembelajaran online agar lebih menarik. Solusi selanjutnya itu integrasi kegiatan dengan proyek sosial. Kegiatan pramuka dibuat lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya itu bakti sosial, penghijauan, bantuan bencana, dan kampanye kesehatan. baik, mungkin hanya sekian penjelasan dan pemaparan dari materi kelompok 4. Kesimpulan dari materi kami yaitu gugus depan dan satuan karya merupakan bagian yang sangat penting dalam gerakan pramuka. Gugus depan sendiri menjadi tempat utama pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian. Saka Saka sendiri menjadi wadah pengembangan keterampilan khusus sesuai minat dan bakat. Dengan adanya pembina yang baik serta inovasi kegiatan yang menarik, Pramuka mampu menghasilkan generasi muda yang berkarakter kuat, disiplin, mandiri, terampil, peduli terhadap masyarakat, serta siap menghadapi tantangan zaman. Karena itu, keaktifan dalam pramuka sangat penting untuk membentuk pribadi yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hanya sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.